Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui entitas anak dan perusahaan asosiasi serta perkebunan karet. Perusahaan Triputra Agro Persada membudidayakan sekitar 158.000 hektar perkebunan kelapa sawit dan 1.400 hektar perkebunan karet. Pak Sutejo Halim, Direktur TAPG yang membawahi Sustainability, Trading, dan Marketing memperoleh diploma teknik dari Technische Hochschule Jerman, di tahun 1994 dan diangkat sebagai Direktur perusahaan sejak 2015 dan memulai karir sebelumnya di Chocolate Fabric sebagai QA. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Nyoman untuk memandu sesi presentasi dan Q&A ini bersama PT Triputra Agro Persada. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Jirita. Selamat siang semua sobat-sobat investor join pada siang hari ini. Walaupun hujan, semoga tetap semangat ya. Pada kesempatan ini kita sangat beruntung nih, ada dua tamu hebat sebagai Triputra Agro Persada yang ingin memberikan paparan dan update kira-kira kinerja dari perusahaannya di tengah harga komoditas yang saat ini sedang meningkat. Kita persilakan saja Pak Sutejo maupun Pak Joni. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Nyoman ya. Mungkin makasih juga ke Bu Rita dalam forum Indonesia Investment Education, Pak Nyoman, dan juga nanti Pak William yang akan memberikan analisa teknikal. Jadi terima kasih kepada waktu yang diberikan. Kebetulan kita suatu kehormatan ya bisa tampil hari ini untuk memberikan pemaparan supaya teman-teman bisa mengenal lebih jauh mengenai TAPG. Perkenalkan, saya Joni selaku Corporate Secretary dari TAPG. Jadi izinkan kami untuk mungkin minta waktu sedikit untuk bisa memberikan satu presentasi untuk memperkenalkan TAPG dan apa aja sih inisiatif dan juga plan kita ke depan. Silakan saat untuk ditampilin. Ya, langsung aja slide. Oke, next. Nah, jadi pertama mungkin kami juga harus memperkenalkan mengenai founding shareholder. Jadi TAPG ini founding shareholder itu ada dua grup, yaitu Triputra Group dan juga Persada Capital Investama. Jadi kedua figur ini sih sudah sangat tidak asing ya, dimana kita tahu Pak Teddy maupun almarhum Pak Beni sama-sama adalah kedua figur yang membesarkan Astra International sebagai salah satu perusahaan yang cukup besar ya di Indonesia saat ini. Kami memiliki visi untuk menjadi excellent plantation for the world, dengan misi juga ingin green plantation for better quality of life. Jadi dalam day to day kami selalu didrive oleh value, ada 4 ya, ini sesuatu yang must be, yaitu integrity ethics, excellence, compassion, dan humility. Memang terkesan agak kontradiktif ya untuk integrity dan excellence itu, tapi harus dibarengi juga dengan compassion dan humility. Jadi ini sesuatu yang must ada di setiap insan Triputra kita sebutnya. Next. Jadi sekilas tadi juga Ibu Rita udah ngomongin TAP bergerak di bidang apa sih? Kami bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Ini luasan kita saat ini itu ada 158.000. Kita memulai dari tahun 2005. Jadi ini mungkin tahun ini tuh masuk umur kita itu yang ke-17. Jadi kita jadi masuknya itu kalau di kalangan anak-anak tuh yang lagi hot, kalau lagi anak-anak beranjak dewasa kan ada yang selalu memperingati Sweet 17 ya. Ini PAP ini tahun ini juga masukin namanya Sweet 17 gitu. Oke, kita 198.000 itu including plasma itu di sawit dan 1.400 itu kita ada di karet. Kita operate di 3 wilayah, yaitu di Jambi, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kalau dilihat dari proporsi sih memang yang paling gede itu ada di Kalimantan Tengah ya. Saat ini kami memiliki, kalau di sini tulisnya 16 karena ini adalah posisi per 30 September
Kalau di akhir tahun sih kita nambah satu lagi udah 17 ya. Jadi ini total kapasitas kita kalau di 16 itu 905, sekarang udah jadi 945 sih. Karena 945 betul. Dan 950 harusnya, karena 45 ton itu yang gede. Kemudian di sini umur rata kami itu ada di 11,5, jadi juga ibaratnya itu kalau kita tahu kan sawit punya umur yang cukup panjang ya, sampai dengan 25, jadi kita itu lagi menikmati itu adalah saat yang berada pada peak ya, atau top, karena umur sawit di antara 10 sampai 15 itu adalah prime age, jadi kita sebutnya itu kita memang saat ini lagi enjoy di prime age. Next. Sekilas ini mungkin juga as a public company kami juga structure kami, jadi ada dua selaku pengendali yaitu Triputra dan juga Persada, kemudian juga kami ada dua partner kami juga yaitu GIC dan Nostar yang sudah sama kami sejak 2012 sampai saat ini, dan juga di sini kami public vote-nya lebih kurang 14%. Di bawah TAPG itu kita memiliki dua, yaitu anak perusahaan yaitu AMP dan juga ada GV yaitu Unit Sampurna Triputra Persada. Next. Halo, Sahat, next. Dari Pak. Berubah Pak? Halo? Halo Pak, berubah Pak? Ya, next, coba next. Udah ya, udah di belum berganti guys. Oh, belum berganti ya, buat option lagi. Mohon maaf ya, technical. Sudah kelihatan Pak? Pak Jani, udah kelihatan ini ada TAPG Main Business Activity? Ya, kelihatan ini masalahnya ada di Pak Joni ini. Baik, saya lanjutkan saja Bu. Terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Jadi yang kita hasilkan saat sekarang sebetulnya adalah CPO dan PK gitu ya. Dan kita juga ada di Jambi pabrik kecil rubber. Di situ adalah proyek dari awal kami menjalankan proyek rubber, dan kebetulan kami mempunyai sister company yang menjadi salah satu terbesar di Indonesia dan pensuplai ke rubber tire di dunia. Ini yang kira-kira menyebabkan kami terus mempertahankan kenapa rubber ini ada di perkebunan kami. Next. Ya, kalau kita melihat dari TAP itu mempunyai 5 bisnis strategik. Fokus kami ada di sustainability, community dan community development. Tentunya kami juga menggunakan banyak sekali bibit-bibit unggul, serta ini menjadi ciri khas kami adalah sustainability dan agronomi teknologi yang menjadi unik kami gitu ya. Dan tidak lupa juga ini untuk mengoptimalisasi production kami. Dan satu hal yang mungkin karena kami kebetulan background-nya seperti yang tadi Ibu sampaikan adalah anak-anak teknik gitu ya. Saya ada 28 tahun bekerja di otomotif industri, di mana disiplin terhadap production, terhadap cost efektivitas itu menjadi sangat penting gitu ya, dan ini menjadi ciri khas di kami juga yang kami terus improve, dan bahkan kami lakukan improvement ini bersama dengan teman-teman, dan ini kami adakan agenda tahunan untuk kejuaraan siapa yang paling terbaik untuk improvement di areanya masing-masing kerjanya. Dan yang terakhir adalah mengenai quality. Quality ini sebetulnya adalah yang paling penting yang selalu digarisbawahi oleh shareholder kami adalah sebelum kami melakukan sesuatu, hasilkanlah manusia-manusia yang terbaik. Dan ini mendapatkan recognize tahun 2020 kemarin dari Global Human Resource. Kami mendapatkan platinum yang diselenggarakan di Singapura. Dan ini adalah karena penataan bagaimana kami menghandle people dan development-nya menjadi satu hal yang dapat kami banggakan. Next, Pak. Ya.
Mungkin di sini Pak Joni mau menambahkan. Silakan Pak Joni. Thank you Pak Tejo, sorry tadi ada gangguan signal dikit. Oke, ini adalah sekilas gambaran kami untuk sampai dengan Q3. Kami mohon maaf, kami belum tampilin yang update Q4 karena masih in progress. Target kita sih mungkin pasti either minggu depan atau 2 minggu lah maksimal kita akan publish. Kalau dilihat di sini, up to Q3 sih kita masih growth-nya cukup tinggi ya, karena FFB kita 13%, tapi mungkin saya perlu update bahwa Q4 kalau kita juga lihat semua pemain juga facing same issue, di mana Q4 tahun ini itu produksinya itu turun cukup jauh. Tapi ya satu hal juga ya mungkin kalau kita lihat di sini juga kami walaupun ada sebagian pemain masih turun, kami tetap masih bisa bertahan ya. Jadi karena akumulasi kita sampai dengan Q3 cukup tinggi kan. Jadi by end of the year kita produksi kita juga stable. Ya, begitu juga dengan CPO dan PK juga sama stable karena kita masih tetap bisa cukup tinggi ya. Mungkin kita one of the highest lah gitu industri ya. Mengapa kita one of the highest? Karena satu, standar panen kita juga kita jaga. Kemudian juga di sini kita kan bangun millnya di kebun sehingga bisa lebih cepat sampai ke mill, lebih fresh untuk bisa diproses. Dan juga di sini perannya Pak Tejo di sini juga untuk yang kontrol milosis gitu loh. Jadi ini kombinasi dari satu rangkaian yang membuat bahwa kita itu OER itu mungkin one of the highest ya gitu. Next. Ini untuk financial performance juga sama. Kita kan di sini as a upstream player kan juga buat kita tuh di sini mungkin Pak Tejo dan juga Reshodon selalu tekankan bahwa kita itu selalu yang kita kejar itu adalah cost, yield, dan sustainability. 3 poin ini yang selalu kita pegang karena satu, harga ini kan sesuatu yang di luar kuasa. Dimana juga kita lihat saat ini kan juga komoditi juga lagi cukup tinggi gitu loh, termasuk juga CPO. Jadi walaupun tadi saya bilang bahwa di Q4 kita punya production turun, tapi kita memang harga masih cukup tinggi ya, sehingga revenue kami juga masih jump di tahun dari 2020 ke 2021. Gross profit juga sama dan begitu juga dengan profit. Jadi tunggu tanggal mainnya, bentar lagi kita akan publish dengan angka yang supaya tidak mengecewakan bagi para investor. Next. Ini company fokus. Ini yang saya bilang bahwa as a plantation company kan juga apa sih yang menjadi fokus kita ke depan. Jadi kita sekarang itu kalau kita lihat tuh kita ada 3. Satu, itu komitmen kami pada sustainability dan community ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dan mungkin next-nya juga setelahnya juga Pak Tejo as director yang membawa juga sustainability juga akan banyak cerita bagaimana kita punya roadmap, bagaimana kita punya rencana dan inisiatif. Kedua juga kita melihat walaupun as a plantation company yang banyak orang menilai bahwa ini itu kan sesuatu yang bukan rocket science lah, tapi kami melihat bahwa kita ini berhadapan dengan area yang cukup besar, berhadapan juga dengan berbagai tantangan yang ada seperti perbedaan soil dari tiap daerah, climate dari tiap daerah. Tapi itu membuat kami jadi berpikir bahwa teknologi itu sesuatu yang bisa kita manfaatin sehingga kita bisa mencapai productivity yang cukup tinggi. Jadi ini juga satu yang poin, dan tadi saya akan memberikan beberapa contoh gitu loh, mengapa kita sangat pionir lah penggunaan teknologi. Jadi kami juga di sini terbuka juga, kami juga di sini ya udah mulai menggunakan AI, menggunakan machine learning, menggunakan computer vision gitu loh, dan juga satellite. Jadi semua kita pakai tujuannya karena kita melihat bahwa ini sesuatu yang bisa kita pakai untuk membantu kita mencapai productivity yang terjaga gitu loh. Nah, yang ketiga juga yang pasti di sini adalah suatu roadmap yang cukup jelas untuk kita ke depan. Oke, jadi untuk next-nya mungkin Pak Tejo akan memberikan arahan mengenai sustainability practice kami. Silakan Pak Tejo. Next. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Rita, Pak Nyoman, Pak William, dan juga teman-teman semua dari Samuel Sekuritas. Sengaja kami buat saya berbagi dengan Pak Joni agar tidak tonnya dalam satu irama gitu ya, sehingga tidak membosankan. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Joni jelas sekali bahwa kami mempunyai 3 pilar, yaitu yield,
kemudian sustainability dan juga cost. Dan kebetulan di umur kami yang tadi Sweet 17 tadi, kami bisa menjadi juara, bahkan menjadi juara umum di nasional ini kalau kita melihat dari performance 2021 yang kemarin. Dan kami akan mempertahankan di tahun 2022 ini supaya kami terus bisa di 3 pilar ini menjadi yang terbaik. Enable yang kami gunakan di sini seperti yang tadi disampaikan dan nanti juga akan dijelaskan lebih detail, yaitu teknologi, dan ini menjadi unik kami selain tadi sustainability. Nah, kalau kita masuk ke sustainability, kenapa nih kita mesti menggunakan sustainability sih, gitu ya? Bukannya sawit itu seperti kita kenal, seperti kelapa yang dari ujung akar sampai dengan sampahnya menghasilkan uang dan bisa digunakan. Betul sekali. Namun kembali lagi bahwa semakin kita maju, semakin kita bisa menjual lebih banyak dan memperkaya, tentunya kita makin banyak musuh. Dan ini adalah hal-hal yang tidak perlu kita diskusikan, bahwa banyak sekali negara-negara dan bahkan dari rekan-rekan kami yang sekolah di anak-anaknya sekolah di internasional selalu mendapat bisikan bahwa sawit itu merusak hutan, merusak alam dan sebagainya. Namun kami dari TAPJ seperti yang sudah diamanahkan oleh shareholder kami mencoba untuk tidak melawan cerita-cerita tersebut, tapi melakukan pembuktian. Jadi ini merupakan satu komitmen. Seperti yang sudah kami gariskan melalui vision dan mission kami, di mana mission kami adalah Green Plantation for Better Quality of Life. Ini tentunya menjadi aim, bahkan juga sudah mendarah daging di teman-teman semua, untuk kita menjadi the best palm oil company in sustainability global. Nah, untuk itulah kenapa kami gelar di sini ada tulisan Dow Jones Index, ya. Kemudian juga ada CDP, gitu ya. Kemudian ada beberapa yang lain, termasuk juga penilaian spot. Nah, hal ini adalah internasional, pengakuan internasional untuk sustainability. Kami akan masuk ke level yang paling tinggi, di mana Dow Jones Index ini adalah sangat sulit sekali untuk kita bisa masuk, apalagi untuk palm oil. Namun inilah yang menjadi roadmap kami. Dan kalau kita bergerak sedikit ke blok yang berikutnya, bagaimana dengan nasional standarisasi ISPO. ISPO kami sudah melakukan 100% untuk semua area kami. RSPO ini kami gelar dalam kurun waktu 6 tahun ke depan. Nah, kenapa? Karena memang ada beberapa perbedaan standarisasi internasional dengan nasional yang kami tidak mau membenturkan ini dengan aturan pemerintah, sehingga harus ada fine tuning yang dibutuhkan waktunya. Nah, kemudian kami juga di blok yang terakhir melakukan, ini tidak banyak dan mungkin hanya kami dengan grup kami yang melakukan komitmen terhadap carbon neutrality. Apa sih yang dimaksud dengan carbon neutrality? Carbon neutrality adalah kami coba mengukur semua karbon yang keluar dari, baik itu di kantor office kami di Jakarta maupun di kebun kami, apakah karena pemupukan, karena penggunaan bahan-bahan kimia yang lain, gitu ya, yang kami sudah mulai kurangi dengan bahan-bahan biologis. Kemudian juga proses pembakaran yang disebabkan oleh produksi CPO kami. Dan ini semua bagaimana kami mereduce melalui penggunaan seperti proses pembakaran menggunakan biomass. Ini sudah 100% di pabrik kami. Dan berikutnya adalah pembangunan yang sedang kami jalankan, biogas, di mana electricity kami akan menggunakan biogas. Sementara pengganti daripada truk yang menggunakan solar, kami akan bangun CNG. Sehingga gas-gas yang kami kompres dari buangan gas metan dan juga gas-gas monodioksida yang ada di pabrik kami bisa kami gunakan untuk bahan bakar kendaraan truk-truk yang kami gunakan. Itu kira-kira. Dan berikutnya, nah, ini adalah roadmap kami. Menarik, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami membutuhkan waktu 6 tahun untuk bisa menstandarisasi, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada.
di mana kami sebetulnya secara nasional sudah 100%, dan untuk mendapatkan ini kami butuh waktu kira-kira sampai dengan tahun 2027 100%. Ini adalah komitmen kami untuk menjadikan standar internasional. Next. Nah, yang menarik dari lingkaran ini adalah framework kami, di mana di dalam framework kami ini terlihat berbagai hal. 3 hal utama adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni, kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar, membangun keekonomian, ya. Kemudian juga secara lingkungan planet juga kami lakukan ini. Kami tidak melakukan pembukaan lahan yang sifatnya adalah deforestasi. Kami kebetulan juga tidak punya pit area-area kami, jadi kami aman gitu ya. Dan eksploitasi tentunya kami tidak melakukan, karena seperti kita ketahui bahwa untuk kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan karyawan atau employee kami, ini kami sangat menghargai dan memberikan kebebasan mereka juga untuk berorganisasi. Demikian juga opportunity pada gender yang ada di lingkungan kami, ya. Jadi mau perempuan, kami juga mempunyai direksi perempuan, kami juga mempunyai divisi perempuan, kami mempunyai banyak sekali manajer perempuan. Yang tidak kalah pentingnya adalah fire prevention atau desa makmur peduli api. Nah, sekitar kami kebetulan ada 54 desa yang kami naungi, itu di lingkaran 5 km dari titik kami bekerja gitu ya. Nah, apa sih desa makmur peduli api? Ini adalah beberapa kesempatan sudah saya sampaikan di forum nasional maupun internasional. Bagaimana kalau kita melihat ada di California kebakaran, bagaimana kita melihat di Australia kebakaran, dan itu jumlahnya tidak cuma 1-2 juta, bahkan 10 juta hektar gitu ya. Kami sangat sedih. Dan Indonesia pernah mengalami ini tahun 2015. Maka kami mengajak beberapa perusahaan berinisiatif untuk melakukan gotong royong bersama, menghentikan kebakaran di area-area baik tempat kami maupun sekitar kami. Karena kalau kami sendiri perusahaan tentunya tidak mungkin untuk membuka lahan dan tidak membakar lahan kami, karena investasinya sudah triliunan. Ya, pasti kami menggunakan alat-alat berat dan menggunakan alat-alat yang sangat safety. Namun sekitar kami, masyarakat tersebut banyak sekali yang masih membuka lahan dengan dibakar, khususnya untuk membuka lahan sawah atau beras gitu ya, padi. Nah, ini yang kami coba bimbing bagaimana supaya mereka melakukan pembukaan lahan tidak lagi dibakar. Dan kalau melihat hasilnya seperti yang kita lihat 3 tahun atau 4 tahun terakhir, kebakaran di Indonesia itu menuju angka 0 atau tepatnya 0,5% dibandingkan tahun 2015. Kenapa sangat signifikan dibandingkan negara Australia, Amerika, bahkan Eropa sendiri? Itulah yang kami bilang bahwa kerjasama gotong royong Desa Makmur Peduli Api telah terbukti dan bahkan sudah kami bawa ke dalam forum-forum internasional untuk negara-negara lain menggunakan, gitu ya. Di Prosperity tentunya pembangunan pendidikan, kesehatan kami membangun itu di internal kami, sekolah-sekolah maupun puskesmas, namun juga di masyarakat, di pedesaan kami membangun juga hal yang sama. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah terkait planet. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mitigasi terhadap karbon ini bukan main-main lah, menjadi aim yang kita memang pegang teguh, dan bahkan kami menjaga berbagai biodiversity hutan di lingkungan kami. Mungkin dalam waktu 3 tahun ke depan kami akan mempunyai banyak sekali hutan yang lebih luas dibandingkan area-area kebun kami nantinya ya. Kenapa? Kami sangat menyayangi sekali jangan sampai biodiversity, baik itu orang hutan, baik itu fauna dan beberapa binatang-binatang yang sangat langka ini bisa terus berada di Kalimantan, di area minimal sekitar kebun-kebun kami. Dan ini menjadi proyek percontohan dan bahkan sudah diangkat di berbagai media, YouTube dan sebagainya, dan menjadi proyek percontohan di Amerika bahwa area kami Mayong
di daerah Mayong, Desa Merapun ini merupakan biodiversity yang sangat mengagumkan gitu, dan mempunyai nilai tambah biodiversity yang sangat tinggi. Nah, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan terkait terhadap berbagai hal. Nah, yang terakhir sekali bahwa kami juga bekerja sama, baik itu dengan NGO, kami bekerja sama dengan berbagai universitas, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga pemerintah daerah dan juga Kadin. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini saya sebut mungkin ada satu logo, namanya itu sebelah kiri atas, Peace Agro ya. Peace Agro ini adalah partnership for Indonesian Sustainability Agriculture, di mana Peace Agro ini menaungi saat sekarang sudah 1,5 juta, dan pada acara B20 atau G20 yang akan diselenggarakan di Bali bulan September nanti, kami berinisiatif membawa pekerjaan kami ini, bagaimana kami bisa membawa teman-teman petani yang selalu dibilang sangat susah lah untuk bekerja. Mereka sangat tidak mau kompromi terhadap lingkungan, mereka tidak mau mengurusi area-area, dan mereka tidak mau bekerja dengan baik, bahkan juga memupuk ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan yieldnya. Itu kami buktikan ada 1,5 juta dari berbagai komoditi, itu kopi, palm oil dan yang lain ya, padi dan jagung serta yang lain. Ini kami bawa ke forum internasional untuk di-showing bahwa ternyata Indonesia sudah banyak berubah. Dan inilah pekerjaan-pekerjaan kami, selain kami di dalam internal kami sendiri untuk menanamkan bagaimana pentingnya sustainability dan ESG ini, kami juga membawa ke berbagai area, termasuk community kami, termasuk community internasional, bahwa kita tidak perlu berdiskusi apakah palm oil itu jelek dan buruk, namun kita tahu fungsinya dan bagaimana kita menjaga agar sustainability dari industri ini, dan juga bagaimana community ini bisa menjaga lingkungan dengan baik. Itu kira-kira Pak Joni dari sustainability. Thank you Pak Tejo. Kita terusin lagi. Next. Oke, ini saya bicara mengenai teknologi ya. Jadi ini slide kita ingin tampilin bahwa di sini itu adalah kami itu sudah memakai teknologi itu untuk berbagai aktiviti kami, seperti untuk di sininya kita sebutnya, untuk di tanaman itu kita sebutnya precision farming ya. Jadi di sini untuk yield kita udah, jadi ada gambar yang mobile apps. Jadi saat ini juga teman-teman di kebun dalam bekerja juga kita lengkapi dengan apps yang ada di dalam HP Android saat ini ya. Jadi dalam HP Android itu ada kita punya software yang bisa dipakai untuk, ada namanya mobile harvesting, yaitu untuk melakukan pencatatan atas hasil produksi, di mana setiap daerah itu udah ditandai dengan barcode. Jadi ketika dia merecord udah tahu bahwa itu ada di daerah mana, berapa produksinya. Kalau generasi pertama kita itu mesti di-key in, kemudian take the picture. Tapi yang generasi kedua itu sudah ada, ketika mengambil gambar dia sudah bisa menghitung sawi itu. Terus juga kita ada crop monitoring, itu untuk tujuannya sama seperti kartu pasien kalau kedok. Jadi kita setiap tanaman tuh kita harapkan kita bisa mengenal mereka lebih detail. Jadi sehingga kita tahu apakah mereka sedang tidak fit atau mereka fit gitu loh. Itu tujuan. Pest disease juga sama. Untuk kami juga ada mobile inspection. Jadi tujuannya adalah ketika untuk mengecek hasil produksi juga sama, kita sudah menggunakan, mendokumentasikan semua itu di dalam apps. Weather forecast juga sama, ini tujuannya lebih untuk perencanaan ke depan. Jadi kayak hari ini kan kebetulan hujan. Kita udah bisa melihat sebelumnya bahwa besok kemungkinan akan hujan, jadi kan activity kita itu bisa kita sesuaikan gitu loh. Begitu juga dengan tadi yang sustainability, kami juga punya hotspot detection. Bedanya apa sih yang kami punya itu, kami lengkapi juga dengan notification kepada tim kami. Juga ada file patrol, yaitu yang baru. Jadi setiap kali ada patroli juga itu dicatat, tapi di dalam mobile apps juga. Dan yang sekarang kita lagi kembangin adalah carbon footprint, yang kita tahu bahwa
kita memang ikut partisipasi dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca ya. Jadi ini juga satu poin yang tujuan kita ke depan sih, kita ingin mencapai carbon neutrality ya, gitu loh. Ini satu yang kita kerjain. Jadi kami juga day to day udah ada mobile apps kita pakai, menggunakan drone, menggunakan data satelit, menggunakan AI, juga menggunakan IoT. Jadi kita juga banyak menggunakan teknologi sebagai alat bantu sih ya. Begitu juga dengan mill, kita berharap bahwa ini mill automation. Juga di sini maintenance-nya kita berbasis juga dengan SAP. Dan untuk yang di back office-nya, kami udah pasti mobile approval system sudah ada, warehouse management, juga di sini virtual Denba, kita lagi kembangin ini kemarin ketika lagi karena nggak boleh traveling ya, tapi juga tidak menghambat kita untuk mengecek langsung ke lapangan. Jadi ketika manajer ke lapangan, terkonek juga dengan direksi Jakarta, jadi ketika mereka jalan kita juga bisa sama-sama melihat. Yang terbaru ini adalah kita lagi mengumpulkan semua itu dalam satu, jadi semua informasi tempat itu dikumpulin dengan kita sebut namanya one click, atau sebutnya itu adalah executive information dan system in hand. Jadi semua informasi ini itu, atau bentuknya kita sebut dashboard lah ya, ada di dalam aplikasi. Jadi ini sangat powerful sekali. Next, mengapa kami teknologi itu penting? Nah ini, karena kita itu tantangannya adalah lokasi kita cukup besar, 158.000, beda-beda soil, beda-beda topografi, beda-beda climate. Jadi ini yang membuat kita bahwa untuk supaya kita bisa mengontrol, kita mesti punya teknologi yang sebagai alat bantu. Dan juga di sini kan juga kita perlu merecord dong, bagaimana apa aja yang udah kita kasih, bagaimana historicalnya, gitu loh. Ini juga kita sangat, dalam day to day kan kita juga berpacu sama dimensi waktu, ya kan? Jadi, dan juga skop daerah kita. Jadi ini juga membuat kita bahwa dengan adanya teknologi sangat membantu, gitu loh. Jadi, kadang Halo? Jadi koneksinya terputus lagi ya. Saya lanjutkan saja. Jadi basically dari teknologi ini mungkin menarik, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dengan background kita teknologi, tentunya kita tahu semua harus di planning, ya, kemudian harus dicek dan kemudian kita laksanakan. Jadi planning PDCA ini cycle ini kita masukkan ke dalamnya, tapi kita menggunakan teknologi sehingga eksekusinya dengan planningnya bisa paralel dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu kira-kira. Next Pak. Nah, ini adalah bagaimana tadi yang sudah disampaikan mobile map yang dipegang oleh para manajer kita di lapangan dan juga inline dengan kita yang ada di HO. Kami bisa melihat dengan peta ini. Jadi ada dua hal sebetulnya. Apakah mereka melakukan dan bekerja berdasarkan instruksi kami akan bisa melihat melalui warna merah, kuning, dan hijau. Ya. Jadi pergerakan mereka memupuk, pergerakan mereka mengambil buah dan sebagainya itu ini terrecognize dalam sistem kami. Sehingga kami tidak perlu lagi lah melihat bahwa apakah kehadirannya, apakah masalah mereka tidak ada dan sebagainya. Kami dari HO pun bisa melihat langsung. Jadi basicnya ada dua yang tadi disampaikan Pak Joni melalui teknologi. Satu adalah bagaimana kita berkomunikasi terkait kesehatan dan juga kondisi daripada pohon itu sendiri melalui barcode yang kami tanamkan di setiap pohon. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dengan para employee kami di lapangan dalam pelaksanaannya. Apakah melakukan seperti perencanaan harian, perencanaan mingguan dan bulanan yang sudah kami gariskan di lapangan. Itu untuk memastikan supaya pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal. Itu kira-kira. Next, Pak. Nah, ini adalah bagaimana productions kami juga menggunakan mekanisasi yang sudah berjalan dengan baik dan kalau dilihat yieldnya dari tahun ke tahun terus berkembang dengan baik gitu ya, dan tahun 2021 kami juga mencapai puncaknya. Tahun 2022 ini kami berharap bahwa ini adalah golden time kami sampai dengan tahun 2023 ke depan. Jadi kami sangat yakin sekali kenapa kami menanamkan banyak sekali investasi di teknologi. Kemudian kami juga memperbaiki berbagai hal yang mungkin di tempat-tempat lain masih belum banyak masuk ke dalamnya. Berikutnya Pak. Baik, nah ini adalah
berikutnya adalah mengenai strategic inisiatif di kita. Kalau ditanya apakah ke depan mau seperti apa, saya balikan lagi ke Pak Joni, karena ini Pak Joni yang sudah indah. Silakan. Thank you Pak Tejo, sorry ini banyak gangguan. Oke, 2022 ini sih apa yang mau kita kerjakan sih, kita di sini ngelihatnya itu ada 5 ya yang besar. Satu, pabrik kita lagi bangun satu yang lokasi di Kalimantan Timur. Jadi kalau ini udah jadi, kita ada 18 pabrik ya. Ya, ini menjadi target. Target kita sih mungkin ini di awal Q2 lah, karena kemarin terhambat sedikit dengan ada beberapa barang impor, khususnya dari Malaysia yang agak telat. Yang kedua juga, ini yang paling penting juga adalah kita di semester kedua, kita akan running untuk, tadinya kan kita menjual CPO dan pump kernel. Kita akan masuk lebih ke midstream, yaitu kita akan membangun pabrik PKO. Jadi PK kita akan kita olah menjadi pump kernel oil, dan dengan kapasitasnya lebih kurang 300 ton per hari, itu di Kalimantan Tengah. Yang uniknya lagi di sini adalah untuk power generationnya itu kita akan memakai biogas berbasis dari metan. Jadi ini juga upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi salah satu inisiatif kita yang menambah value added buat company, dan juga di sini ada ikut dalam menurunkan emisi gas rumah kaca itu mengenai biogas berbasis metan. Saat ini juga kalau umur tanaman kami kan juga mostly at the prime age. Kita juga ada sebagian yang di Jambi yang notabene udah berumur cukup tua. Kita mau mulai replanting. Target kita masih setiap tahun cuma 1.000 lah ya, karena mostly kita masih ada di usia yang lebih muda, kecuali yang di Jambi. Mengapa? Karena usianya udah lumayan tua. Dan kita akan gantikan dengan bibit yang generasi terbaru, di mana kalau kita lihat juga bahwa tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berproduksi, dan juga hasilnya sangat besar. Itu jadi tujuan kita juga. Sustainability is a long journey, tetap kita akan jalankan khususnya untuk RSPO, supaya mana tadi itu kita lihatin. Dan yang juga di sini sangat penting juga satu, kami juga melihat, kami kan saat ini kan ada di upstream, kita juga lagi melihat peluang untuk masuk ke downstream gitu loh, dan juga di sini pengembangan yang lain juga kita di work out juga. Oke, next. Ini sekilas mungkin dari Pak Tejo akan memberikan tambahan sedikit mengenai industri ya. Silakan Pak Tejo, Pak. Ya, langsung saja mungkin kita melihat bahwa kita sedihlah terjadi perperangan yang antara Rusia dengan Ukraina saat sekarang ini, dan punya dampak yang akan meningkatkan inflasi di seluruh dunia, dan komoditi akan naik seperti yang dirasakan mungkin ibu-ibu, bahwa minyak goreng menjadi langka gitu ya, atau menjadi mahal. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan ke depan di Indonesia khususnya. Nah, juga kami di industri mengamati bahwa gangguan suplai minyak global ini terjadi pastinya. Kenapa? Karena Ukraina adalah produksi minyak bunga matahari yang terbesar. Ini adalah salah satu minyak goreng yang digunakan di Eropa sebagian besar. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, Ukraina ini memproduksi sekitar 7,3 juta atau mengisi 33%, dan ekspornya sendiri mengisi untuk dunia sekitar 50%. Jadi dengan adanya gangguan, mereka tidak bisa menjual bunga matahari atau sunflower, serta juga adanya persoalan dengan penggunaan laut hitam pada saat sekarang, tentunya akan menjadikan masalah. Nah, kalau kita melihat mereka sebagian besar supply kemana? Supply-nya ini ke India, ya. Nah, kalau India itu kira-kira belanja sekitar 1,8 juta ton. Nah, kalau kita melihat ini, artinya mereka akan shift ke minyak yang lain, khususnya India itu sangat suka sekali pada palm oil. Artinya kebutuhan palm oil atau demand dari palm oil akan naik sekitar 1 juta sampai 1,8 juta di tahun ini saja. Nah, ini yang menyebabkan kenapa harga CPO tetap tinggi, ditunjang lagi dengan juga kondisi yang sampai hari ini kekeringan di daerah Argentina dan Amerika Selatan ini masih terjadi. Memang di second semester akan bergerak menjadi lebih baik, ya. Nah,
Jadi sampai dengan semester 1 ini terlihat bahwa harga masih sangat tinggi dan cukup baik gitu ya. Sementara bagaimana dengan government policy yang sudah ada di Indonesia, seperti kita ketahui karena minyak goreng kemarin, maka terjadi kepanikan, jadi dilakukanlah domestik obligasi. Nah, domestik obligasi yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan yang menaikkan menjadi dari 20 menjadi 30, ini pada dasarnya tidak akan punya gangguan terhadap kami produsen sebetulnya, karena produksi ekspor kami adalah hanya sekitar 60 sampai dengan maksimal 70%. Jadi itu kira-kira yang dari total jumlah yang ada. Sementara mengenai terkait biodiesel berjalan dengan baik sampai hari ini ya. B30 itu menghasilkan per bulannya kira-kira penggunaannya sekitar 850.000 kiloliter atau dalam tonnya sekitar 720.000 ton gitu ya. Nah, ini baik sekali untuk kita untuk membalans harga sebetulnya. Tapi karena yang tadi saya sampaikan adanya gangguan dan kondisi yang tidak bisa termanage dari kondisi di luar dan weather, menyebabkan kenapa harga sawit sedemikian tingginya. Nah, boleh saya garis bawahi kalau berbagai kebijakan ini melihat dari pemerintah Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai DMO ini mengganggu ekspor. Yang kedua, jangan sampai B30 dihentikan atau diturunkan. Kenapa? B30 ini jelas sekali membantu pemerintah untuk menghentikan impor yang penggunaan devisa negaranya cukup besar, ya. Dan ekspor itu menghasilkan trade balance yang positif saat sekarang di Indonesia, dan juga menghasilkan income yang pendapatan untuk negara yang sangat besar sekali melalui tax pendapatan ekspornya. Nah, ini yang kita mesti sama-sama jaga agar apapun juga yang dikeluarkan dari peraturan pemerintah tidak mengganggu dua poin tersebut. Kemudian secara demand seperti kita ketahui harga CPO ini ada di antara between harga CPO, harga minyak soya dan juga crude oil. Nah, kalau kita melihat sendiri bahwa crude oil sekarang sangat tinggi dan kemudian juga berbagai hal yang tadi saya sampaikan terhadap harga soya, maka dan demand yang cukup besar dari China, tentunya ini akan menjaga stabilitas harga high gitu ya di saat-saat sekarang. Next Pak. Next. Nah, bagaimana dengan Malaysia Walker? Katanya di semester kedua akan mulai masuk 32.000. Namun tentunya ini perlu pelatihan, perlu hal yang lain, dan seperti kita ketahui tentunya butuh waktu 2 tahun karena baik pemupukan maupun persoalan tidak memetik buah ini menjadi masalah bagi kebun sawit yang sudah ditelantarkan hampir dengan 1,5 tahun terakhir di Malaysia. Ya. Jadi apakah recovery-nya akan cepat? Tentunya tidak, tapi ini akan menambah produksi ke depannya. Yes. Nah, kemudian bagaimana dengan global vegetable oil production yang kita lihat increase? Indonesia di semester kedua tentunya akan mengalami weather yang lebih baik, ya, tidak ada kebanjiran. Demikian juga Malaysia yang kita ketahui beberapa hari yang lalu sampai KL juga tenggelam gitu ya. Ini akan terjadi pergeseran di mana kita mulai masuk ke arah normal, netral kondisinya, dan juga di Amerika Latin tidak terjadi kekeringan. Di sana akan menjadi basah. Jadi akan terjadi production di semester 2 ada peningkatan dibandingkan semester 2 tahun lalu ataupun semester 1 tahun ini. Nah, kami melihat bahwa kenaikan suku bunga yang diputuskan ini kelihatannya juga akan banyak pengaruh terhadap harga, namun lebih banyak sebetulnya akan menunjang karena seperti kita ketahui bahwa tahun ini mungkin Fed tidak akan cuma meluncurkan di tanggal 16 Maret saja kenaikan suku bunga, tapi ada possibility di Q4 nanti mereka juga akan melakukannya lagi, ya. Nah, ini sebetulnya positif untuk mendorong investasi, tekanan harga, dan juga terkait juga mengenai peredaran uang di Amerika. Nah, terakhir sekali mungkin baru-baru saja ada pertemuan POC yang bisa saya garis bawahi bahwa sebetulnya kesimpulannya mirip dengan apa yang tadi saya sampaikan. Hanya ada satu penambahan bahwa logistik masih tetap mahal, ya.
Kemudian estimasinya bahwa tetap saja bahwa produksi di semester 1 ini masih cukup tough, namun di semester 2 akan membaik. Itu kira-kira kesimpulan daripada POC yang baru dilakukan di minggu ini ya di Malaysia. Next, Pak. Baik, ini kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kalau boleh saya sampaikan sedikit terkait biodiesel, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia memimpin ya dengan jumlah sekitar 10,5 juta per tahun, dan Brasil yang awalnya sangat membanggakan etanol itu sekarang sudah menurun menjadi juara 2. Amerika yang sebelum-sebelumnya sangat membanggakan biodiesel, biofuelnya itu sekarang menjadi nomor 3, dan kalau kita melihat Eropa dan negara-negara lain sudah menurun jauh gitu ya. Jadi kita boleh berbangga diri bahwa Indonesia itu sebetulnya leader of renewable energy, dan inilah hal yang sangat membanggakan kita. Kita punya biodiesel, kita punya sawit yang bisa menjadi feedstock yang luar biasa sekali. Itu kira-kira, Pak. Thank you Pak Tejo. Kayaknya nih udah slide terakhir. Kita balikin ke Pak Nyoman ya. Ya. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Tejo, Pak Joni atas pemaparan sangat impresif dan komprehensif sekali ya. Dan tentunya tadi pertanyaan juga sangat banyak dijawab dari paparan dan Oke, mungkin ini kita ngelihat masih ada juga pertanyaan. Mungkin kita bahas dari sisi industri dulu nih. Ya. Mulai sama Pak Tejo dulu kali ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Chandra terkait dengan program DMO. Nah, itu kira-kira seperti apa sih dampaknya, Pak? Apakah ada direct impact ke TAPG secara langsung, menghamper sales, ataukah tidak gitu ya? Dan karena juga ada negatif news bahwa beberapa pabrik oleochemical saat ini ada rencana tutup nih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak William. Pak Nyoman, jadi kalau kita bicara DMO dan DPO yang diluncurkan, DMO adalah terkait volume, sementara DPO terkait dengan harga HET yang diputuskan oleh Kemendak. Kalau saya bilang, ini adalah keputusan yang sangat benar pada saat minyak tidak ada di market. Namun, ini butuh dievaluasi sebelum kita mencapai lebaran, apakah ada faktor pengurangan atau ada harga yang harus dilepas ke market. Contohnya misalnya seperti premium, kemasan premium yang ibu-ibu yang saat sekarang ini belanja bisa dengan harga 30-40 ribu, sebetulnya tidak perlu belanja dengan harga 14 ribu. Ya. Nah, apakah terkait DMO ini menjadi masalah buat kami? Sebetulnya sama sekali tidak. Kebetulan kami duduk bersama-sama dengan para pemain semua untuk meresumkan bahwa kalau kami menjual harga spot 15.000, harga yang ada di international market itu rata-rata 17.500, Pak. Nah, harga Dumai itu memang dipotong dengan logistik dan berbagai hal sehingga terjadi perselisihan antara 2.000 sampai dengan 2.500. Nah, kami urun rembuk dengan mereka B2B bagaimana 20% atau 30%-nya kami jual dengan harga DMO, namun 70% atau 80%-nya kami mendapatkan harga internasional. Jadi secara rata kami tetap mendapatkan harga 15.000 atau 15.000 lebih bahkan. Bulan lalu kami untung Rp500 bahkan daripada harga spot normal KBB, bukan dirugikan gitu ya. Nah, dengan itu tentunya semua orang mau mensuplai. Nah, bagaimana ada company yang belum tersuplai? Ini sebetulnya adalah lagi-lagi ada beberapa company besar yang memang selalu aktif dan ikut serta di dalam meeting, Pak. Tapi ada beberapa company yang memang pasif. Kami menyarankan mereka untuk ikut serta di dalamnya, untuk engage, karena beberapa peraturan lebih baik kita bahas B2B, karena ini akan terbantu kan, gitu ya. Karena suplai minyak Indonesia itu sedemikian besar. Kebutuhan Indonesia saat ini, kalau kondisi normal, itu hanya 6 juta per bulan. Jadi ini pun saya sudah menghitung untuk kebutuhan 4 anak dan suami istri, artinya 6 orang dalam satu keluarga ya Pak. Itu hanya dengan 6 sampai maksimal 7 juta. Yang kami kucurkan hari ini adalah sekitar 20 bahkan 3 hari terakhir 22 juta Pak. Artinya sudah berlebih yang kami kucurkan per harinya ya Pak. Nah,
bagaimana ini terjadi? Mungkin karena yang saya selalu bilang ada black hole, ya, sehingga diisi atas, di bawah bocor. Nah, ini yang mesti segera oleh pemerintah, Satgas Pangan untuk diselidiki black hole ini ada di mana dan bagaimana menutup black hole ini. Itu kira-kira Pak. Jadi untuk TAP sama sekali tidak, bahkan kalau menghitung bulan lalu kita sedikit untung 500 lah gitu. Baik, thank you Pak Tejo. Next question dari Ibu Esther Satyono. Nah, ini terkait pemerintah juga nih, bagaimana sih pandangan Bapak dari TAP sendiri ya, peran pemerintah saat ini ya untuk mendukung peningkatan produksi kelapa sawit di Indonesia? Karena kita lihat tahun lalu pun kan ada sedikit secara industri ya, menurun ya, secara produksi ya. Bagaimana sih agar bisa menjaga produksinya dan meningkatkan yield kembali agar bisa bersaing dengan Malaysia? Silakan Pak. Baik, jadi ada dua hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui dana BPDB kan Pak, yaitu replanting. Jadi kalau kita back to suppliernya adalah ada dua, yaitu 56% dilakukan oleh koperasi, sementara sisanya 44% itu adalah petani. Nah, petani baik itu plasma ataupun non plasma saat sekarang itu ada sebagian yang sudah seperti di daerah Sumatera sudah mengalami masa replanting. Nah, tentunya walaupun sebetulnya banyak sekali mereka sekarang sudah kaya raya ya Pak, petani ini. Jadi sudah beda sekali dengan petani yang kita sebut petani normal gitu ya. Jadi kalau bicara anaknya sekolah di ITB, sekolah di UI dan sebagainya itu normal Pak. Tapi sekarang sudah sekolahnya di California gitu ya. Nah, banyak sekali mereka penghasilannya sangat baik karena kalau saya hitung ada dan saya lihat di daerah Sumatera rata itu mereka sudah berpenghasilan di atas 9 juta rupiah. Nah, ini sudah di atas UMR jauh sekali. Nah, tapi pemerintah tetap mendorong supaya penghasilan dan yield mereka lebih baik, apalagi kita pemerintah ini kan punya R&D di Bogor yang membuat untuk pembibitan, di mana ini bibit-bibit unggul ini sekarang kira-kira 3,5 tahun sudah mulai, atau di bawah 3 tahun bahkan, yang seperti kita di Jambi tadi Pak Joni sampaikan, itu 2 tahun 6 bulan sudah mulai berbuah. Sekalian membahas terkait pupuk ya, boleh diceritain Pak kira-kira tuh berarti kalau Bapak Joni tadi bilang sudah di-lock di 2022 ya, apakah itu akan tidak akan terlalu signifikan menaikkan cost di tahun ini? Ya, kalau 2000 kita kan selalu jadi kayak 2022 ini sudah di-lock di akhir tahun kemarin, kita selalu locknya lebih duluan. Sekarang tinggal logistik. Kalau kita lihat juga pupuk dan komoditi, memang tahun ini harganya itu juga naiknya cukup tinggi. Itu juga 100%, ketika kita lagi lock juga udah 80-an%. Jadi in overall, karena pupuk itu sih komposisi dalam production cost kita yaitu lebih kurang 40%. Jadi kita melihatnya itu rata-rata cost juga akan naik lebih kurang 85% untuk pupuk ya. Jadi in overall sih kita melihat cash cost kita akan naik lebih kurang 12%. Mengapa lebih rendah? Karena yang tadi Pak, produksi saya kan akan naiknya kalau di level anak usaha itu bisa sampai ke 19% gitu loh. Jadi ini yang kita bisa offset gitu dari cost bisa kenaikan itu kita offset dengan kenaikan daripada productivity. Begitu Pak Nyoman. Oke, thank you Pak Joni. Kita mungkin lanjut lagi ya. Ada pertanyaan dari Pak Ali. Kira-kira ada rencana nggak sih TAP ini untuk membuat pembangkit listrik independen? Yang jelas tadi kan sepertinya tadi sudah jelaskan. Silakan Pak. Ke arah gini, kalau dilihat dari kita punya capability, kita di kebun ya saat ini tuh sebenarnya kita itu as a small IPP juga, terutama yang dari ini Pak Tejo bisa tambahin. Khususnya kita punya mill itu kan juga ada boiler, jadi kita juga udah pakai biomass. Jadi kalau yang perumahan dekat dengan mill itu atau kita bisa alirin itu adalah itu sama kayak PLN. Apalagi juga tambah kedua kan juga kita lagi mau memanfaatkan juga untuk methane ya, untuk kita either itu biogas atau untuk bio CNG ke depannya.
Jadi apakah kita akan jadi IPP, kita lihatnya kita masih bisa kita studi ke arah sana, tapi relatif sih kita lebih ke untuk pemakaian sendiri ya, khususnya kan juga mungkin kalau kita bisa mengurangi solar kan mengapa enggak gitu loh, kita udah bisa buat energi sendiri gitu loh, karena daerah kami kan juga relatif kita kan operate di daerah sendiri, yang mahal itu nanti adalah di transmisi. Nah ini yang mungkin butuh kita diskusikan gitu loh untuk transmisinya. Mungkin Pak Tejo ada tambahan Pak? Ya, terkait energi sebetulnya Pak, yang menjadi aim kita adalah energi terbarukan kita coba kembangkan. Baik itu dari sampah, baik itu dari gas, padat, dan termasuk juga bagaimana penggunaan matahari dan angin. Sebetulnya ini kita terus studi Pak, dan apakah kita akan menjual, tentunya kami akan mendiskusikan nanti juga dengan shareholder, terkait kebetulan kakak besar kami Adaro sudah bermain di area sana Pak. Jadi mungkin ini menjadi subjek ke diskusi nanti dengan shareholder. Namun kalau pemakaian internal kami pasti akan masukkan energi terbarukan. Ya. Terima kasih Pak Tejo dan Pak Joni. Oke, ini ada pertanyaan juga nih, mungkin ini akan cocok dengan Pak Tejo ya, lebih ke terkait peran TAP di industri kelapa sawit. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa TAP banyak sekali melakukan inisiatif, terutama di bagian sustainability ya, dan itu salah satu strategi utama ya. Boleh dielaborate lagi Pak, peran ke depan nih TAP sebagai salah satu pemain besar di kelapa sawit Indonesia itu akan melakukan apa sih perannya untuk Indonesia Pak? Silakan. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai palm oil, tadi sudah saya garis bawahi di sekolah-sekolah internasional, berbagai sekolah disampaikan bahwa palm oil ini seperti barang yang memang merusak alam gitu ya. Dan ini yang mau kita jelaskan dan kita sosialisasikan. Namun dasarnya apa? Karena kami melihat berdasarkan analisa kami dengan berbagai kementerian, termasuk juga dengan Kementerian Luar Negeri, di bawah pimpinan Ibu Retno dan juga Pak Wamen, itu kami menemukan bahwa yang sustainability saat sekarang menjalankan betul-betul sertifikasi dan menjalankan sustainability ini adalah palm oil Pak. Sementara minyak-minyak lain tidak punya sertifikasi. Dan bahkan kalau kita bicara UN SDG yang dikeluarkan oleh UN, terkait terhadap 17 pilar mereka, ya banyak sekali yang mereka tidak lakukan. Ya, apakah itu terkait environment, apakah terkait sosial, apakah itu terkait juga hubungan relation antar individu dan berbagai hal yang lain, itu ternyata banyak yang tidak dikaitkan dalam pekerjaan mereka. Nah, di forum-forum internasional, karena kebetulan chairman kami, Pak Arif Rahmat, itu juga ditunjuk oleh Pak Presiden kemarin sebagai salah satu leader untuk menangani B20, Pak. B20 adalah bisnis 20 negara di bagian daripada G20, Pak ya. Nah, ini kami mendorong sekali, kebetulan juga memang setiap hari kami ada rapat dengan 20 negara, dan mereka sangat exciting sekali bahwa ternyata yang lalu di Italia tidak banyak yang mereka bisa gali. Di Indonesia ternyata banyak sekali melalui industri palm oil khususnya, itu banyak terlihat bahwa banyak sekali perkembangan sudah terjadi di Indonesia ini. Termasuk bagaimana pengukuran dan keberanian pada saat Pak Presiden mendorong carbon neutrality dan zero carbon pada tahun 2050 nanti, itu sudah roadmap-nya sudah lebih jelas dibandingkan Amerika atau Eropa, Pak. Ya. Nah, hal inilah yang kami coba dorong bersama-sama bahwa industri dan juga dengan seluruh stakeholder dan khususnya dengan government harus melihat hal-hal seperti ini. Nah, tadi juga saya sampaikan hal-hal kecil penanganan api misalnya, Pak. Dan juga bagaimana kita membuat kerjasama dengan berbagai smallholder, dengan petani ya Pak, dengan farmer. Dan kami kaitkan sudah sampai kepada konsumer kami di Eropa, Pak. Contoh, dengan Unilever dan juga dengan Nestle, kami bekerjasama untuk melihat langsung dan berkontribut dalam proyek-proyek kami di dalam Peace Agro, yang tadi saya sebutkan. Ya, mereka sangat aktif sekali, thanks God, gitu ya. Dan mereka melihat bahwa perkembangan di Indonesia, sustainability itu menjadi sudah sangat baik sekali. Ya.
Dan terkait juga perkembangan terhadap keekonomian, dan yang paling terbaru adalah terkait resilient, Pak, yaitu ketahanan terhadap masyarakat pedesaan gitu ya. Yang diukur apa? Contoh pada saat masa COVID sekarang ini, kami dengan berbagai industri sawit yang kebetulan kami mendapatkan rezeki dengan harga yang sangat tinggi, menyediakan di area-area kami seluruh pedesaan itu vaksinasi, Pak. Dan bahkan kami membangun juga poliklinik di dalamnya, sehingga kami berharap bahwa kesehatan masyarakat itu betul-betul terjamin, dan kekurangan gizi, kekurangan obat, dan juga seperti sering kadang-kadang kita lihat di newspaper bahwa untuk mencapai klinik sangat sulit, itu menjadi kami dekatkan ya. Nah, ini adalah kontribut nasional maupun internasional, dan ini sekarang sudah juga dibahas di B20 untuk dibangun misalnya di Vietnam, Thailand, dan berbagai negara. Kenapa tidak follow Indonesia? Nah, ini yang kami coba, Pak, sampaikan di berbagai forum internasional yang kebetulan kami mendapatkan kesempatan dan mendapatkan dorongan dari pemerintah untuk menyampaikan hal ini. Ini positif sekali lah menurut saya. Ya. Biasa sekali. Mungkin banyak yang masih belum tahu tuh, Pak. Thank you banget untuk sharing, Pak Tejo. Terima kasih. Next question ini mungkin lanjut ke Pak Joni. Ada pertanyaan terkait yield kayaknya. Bagaimana sih yield TAP gitu ya di akhir 2021 dan proyeksi 2022, dan juga lanjutkan ke CAPEX nih. Ada rencana untuk melanjutkan bisnis ke hilir, tadi sempat dijelaskan ya, ke industri tengah ya, kalau nggak salah pembuatan PKO ya. Dan mungkin saya tambahkan, kira-kira berapa sih CAPEX di tahun 2020? Silakan. Oke, iya tadi juga sebagaimana saya bilangin bahwa kita 19-20, 20-21 itu kita relatively flat ya. Jadi kita nggak growth ya. Jadi tahun 2020, 2021 itu nggak growth, jadi kita kisaran di 20. Nah, ini yang menarik nih, yang tadi yang saya bilang bahwa 2022 kita akan coba growth-nya di atas 10% ya. Ini jadi target kita, karena kita melihat bahwa harusnya itu sudah kelihatan, karena indikator pertama adalah kita lihat Q4 kan jatuh, tapi kita di Januari, Februari, Maret itu udah mulai naik. Jadi growth-nya udah lumayan, jadi ini kita yakin bahwa harusnya apa yang kita canangkan itu bisa dicapai. Jadi kita target yield kita tahun ini sih bisa juga akan sama, naik di atas 10% gitu loh. Dan yang kedua mengenai tadi mau ke downstream, yes kita lagi walk out, dan kita juga ya bisa bentuknya kita bangun baru, ataupun kita adalah bentuknya partnership with partner yang memang udah punya pengalaman, sehingga kita memperpendek learning curve kita kan, daripada kita dari awal mengatakan kita kan semua partner, itu juga kita lagi walk out. Dan yang mengenai CAPEX sih tahun ini kita rencana di 500, ini di luar kalau ada project downstream ya, ini untuk yang existing aja mungkin 570 miliar. Tahun lalu juga lebih kurang 478. Yang membedakan adalah kalau tahun lalu hampir separuh di spending buat mill, karena kita kan bangun mill. Kalau tahun ini mill-nya hanya lebih kurang 20%, paling gede itu kita akan 60% itu mungkin di infra ya, untuk jalan, perumahan, karena juga kita melihat bahwa sebenarnya kita tuh bisnis kebun itu juga bukan hanya tanaman ya, karena kita juga di sini itu siapin juga perumahan untuk karyawan, siapin juga jalan akses, siapin juga tadi yang Pak Tejo ada beberapa kebun yang punya sekolah, kita juga yang pasti semua udah punya klinik, kita juga ada dokter dalam ya, kecuali kalau yang memang butuh penanganan mesti ke rumah sakit ya, tapi kalau untuk yang ringan kita juga udah ada. Jadi listrik, air, semua itu kita udah siapin. Jadi ini yang membuat kita juga banyak heavy investment, karena tadi sesuai filosofi bahwa karyawan itu kan bagian daripada kita gitu loh. Dan kita kan jadi bagi karyawan kita itu datang itu listrik nggak usah bayar, air nggak usah bayar, dikasih lagi subsidi, ada beras gitu tiap itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya itu bentuk inilah kontribusi kita kepada masyarakat dan juga kepada negara gitu. Oke, begitu Pak Nyoman. Thank you Pak Joni. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Darwan. Pak Joni, apakah program TAP ini saat ini sudah memberikan inovasi seperti pemeliharaan hewan ternak, ya, mungkin bisa dianggap membantu inisiatif green energy-nya TAP sendiri sebagai pembukaan gitu?
Silakan Pak. Eh, ke arah sana ada ya Pak ya, karena kita tahu bahwa suatu produk ke depan kan kita lagi mau bangun PKO. Dari hasil PKO itu kan hasilnya adalah palm kernel oil dan juga palm kernel meal. Kita tahu bahwa palm kernel meal itu sangat baik atau punya high protein sehingga sangat tinggi kalau dipakai untuk pakan ternak. Itu menjadi salah satu inisiatif kita juga nih, either kita bikin juga, itu juga pernah kita diskusi di internal juga, program untuk penggemukan sapi atau apa, tapi itu juga ya, karena apa? Kalau dengan adanya palm kernel meal ini kan juga kita udah tersedia, atau mungkin kita juga bisa jual, atau juga kalau lebih hilir lagi, ini adalah yang sekarang juga lagi cukup ngetren juga adalah mengenai plant-based meat. Karena kan sumbernya kan dari protein kan. Jadi kalau palm kernel meal ini juga high protein. Makanya kan ada yang banyak diincar juga itu gitu loh. Jadi ini bisa ke arah sana Pak. Ini juga satu hal yang juga Pak Tejo juga kemarin dapat beberapa, kemarin kalau nggak salah dari Jepang ya Pak Tejo ya, pernah untuk diskusi ya mengenai yang peternakan sapi ya Pak. Betul. Thank you Pak Joni jawabannya. Oke, ini kita coba fit in lagi nih beberapa question, mudah-mudahan cukup waktunya. Ini terkait daerah SPO nih. Ada yang bertanya dari Pak Rahadi, saat ini tuh luas kebun yang saat ini sudah tersertifikasi RSPO itu udah berapa, dan kira-kira nanti bisa di-share-kah kira-kira tuh saat ini yield tertinggi, mungkin bisa dibilang tanaman yang paling tua ya, yang pernah dicapai itu di peak di berapa sih? Mungkin bisa di-share ke kita. Silakan. Kalau kita saat ini cuma kita baru dua ya. Jadi bedanya ISPO itu adalah yang disertifikasi itu kebun dan mill. Tapi kalau untuk RSPO itu yang disertifikasi itu pabrik, ya kan? Jadi di akhirnya yang disertification. Jadi kita baru dua. Kita lagi berusaha supaya dapat satu lagi. Kalau ini satu harusnya udah tinggal nggak panjang sih ya. Karena kemarin tiba-tiba ada perubahan HCP, HCS sih, karena kalau enggak udah dapet. Jadi itu kita harapin tahun ini dapet, itu lebih kurang kita akan ke hampir 30% Pak dari total yang kita dimiliki oleh perusahaan anak udah sertifikasi, dan itu akan lanjut 2022, 23, 24, 25, dan kita harapin di 2026 lah ya semua mill yang dibawa di perusahaan anak itu sudah bisa kita sertifikasi untuk RSPO. Tadi yang pertanyaan kedua tadi yang mengenai terkait yield, kira-kira pernah peak yield yang mencapai PAP gimana sih? Ini kalau ngomong yield, ini kan kita tahun kemarin lebih kurang di 20, kita akan naik ke 22, 24. Target kita sih kita ingin kalau rata-rata mungkin bisa sampai ke 25, karena itu kan kombinasi dari tanaman kan. Tapi kalau dilihat dari yang kebun kecil atau yang pernah kita yield yang 27 sampai 30 itu ada kejadian juga. Tapi kan kalau dibandingin sama rata-rata kan ada yang tanaman tua muda, jadi kita ingin mencapai itu at least tuh 24 sampai 25 lah ke depan. Tapi dalam waktu beberapa tahun ke depan ya, karena kita masih dalam posisi prime age ya. Thank you Pak. Wah, 30 besar, tinggi sekali Pak ya. Jadi kalau yang kebunnya ada yang bisa 30. Sekali. Ya, oke. Ini ada lagi nih, masih ada yang masih nggak sabar nih mau tahu Q4 tuh kayak gimana sih? Coba bisa di sini nggak Pak? Teaser Pak. Teasernya yang pasti revenue akan tetap growth, walaupun produksi down tapi revenue tetap growth, ya kan? Yang pasti juga bottomnya juga lebih besar dibanding tahun lalu, ya kan? Semoga ya itu. Jadi tunggu tanggal mainnya aja nanti. Oke Pak. Mungkin titip juga nih, dividen gimana Pak? Kira-kira kita punya policy selalu adalah kita harapan tuh 30% tuh kita bagiin untuk, tapi ini juga subject to ketika rups nanti ya. Pertanyaan banyak juga kan ketemu orang, kan priority pertama kita kan adalah kita ingin ekspansi kalau ada. Kemudian priority kan kedua adalah capex juga kita udah siapin.
Kemudian juga bayar bunga kita juga sekarang nggak besar karena kita punya loan juga cenderung udah mulai turun. Nah, yang keempat kalau memang tidak ada lagi ya ujung-ujungnya dividen. Jadi at least 30%. More than it bisa nggak? Bisa aja. It's a open mind open ini kok karena kita open discussion kok gitu. Oke, thank you Pak Joni. Nah, kebetulan udah jam 2.15 nih waktu itu Ini- kita untuk mohon maaf nih jika tidak ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ini Pak Nyoman ini ada yang resen, apa kita mau akomodet ya Pak? Iya, oh Pak John ya. Pak Awing ya, Pak Awing ada resen ya. Pak Awing kalau mau nanya, Silakan. boleh coba di unmute. Selamat siang Pak Tejo, Ya. Pak Joni, Bu Rita, dan Pak Nyoman. Saya Siang. mau nanya karena di Hartap, usia tanaman TAP itu udah berapa tahun ya? Yang kedua peremajaan, yang ketiga itu kan bibit unggul berbuahnya sekitar 3 tahunan. Kalau yang keempat kan ada high teknologi yang digunakan. Terus masih ada wish yang terlalu besar. Kalau dikorelasikan ke laporan keuangan Q3 itu net income TAP sama SSMS lebih kecil ya, padahal kan luas usahanya SSMS itu kan lebih kecil daripada TAP. Terima kasih. Bagaimana kinerjanya untuk menangani ini? Terima kasih Pak. Terima kasih. Siapa mau? Ya, untuk umur rata-rata kita ada di tahun lalu di 11,5, tahun ini akan naik ke 12,5 karena itu. Untuk replanting nggak besar ya Pak ya, kita cuma adanya di Jambi, lebih kurang juga 1.000 karena total area kita di Jambi itu 4.000 inti, 7.000 ini plasma. Jadi kita mungkin replantingnya bareng. Sekarang mengapa perlu replanting sih? Karena pokok terlalu tinggi, tanaman juga produktivitinya kan juga turun, jadi lebih baik. Walaupun sangat sayang sih, karena saat ini sawit lagi tinggi juga, waduh ini sayang sekali kalau mau replanting, kita juga tetap akan replanting karena kita kemarin ada pilot yang udah kita replanting juga dengan bibit yang lebih baru, di mana itu 24 sampai 30 bulan itu sudah produksinya cukup bagus. Makanya di sini ini menambah kita punya semangat juga bahwa yang tanaman lama itu kita akan ganti gitu. Terus yang berikut juga ditanyain bahwa kita punya revenue begini. Kita tuh kan tadi secara structure itu kan ada dua, ada yang anak perusahaan yang kita konsol, satu lagi adalah GV. Khusus yang GV ini tuh kita nggak konsol karena kepemilikan 50-50, jadi kita cuma serap labanya aja. Itu ada muncul di others ya. Jadi itu yang mungkin juga perlu kita edukasi bahwa ini pelakuan di accounting sih ya. Jadi untuk yang ditampilin di penjualan itu adalah yang dari hasil anak usaha. Tapi kalau yang dari GV kita langsung serap laba ruginya aja gitu. Begitu Pak. Oke, cukup ya Pak. Mengenai teknologinya tadi kan ada wish-nya tinggi juga gitu Pak. Kalau dilihat dari teknologinya kan udah melakukan efisiensi terlalu tinggi. Udah bagus lah kalau saya bilang sih. Kalau dilihat pabrik TAP ini. Tapi kan di sini kalau berdasarkan Q3 itu kan total sales-nya 4.452.740. Sedangkan SSMS itu kan 3.688.871. Sedangkan net income TAP sendiri itu 713.166. Dan SSMS itu kan 1 triliun tuh, 1,027. Bagaimana kinerja TAP dibandingkan SSMS ini? Kalau saya lihat sih SSMS ini kan teknologinya kalah dibandingkan TAP. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ini juga poin-poin yang teknologi itu kan sebagai alat bantu juga kita untuk, sebenarnya tujuan kita teknologi itu adalah is a long journey ya, sama seperti sustainability, di mana itu tidak instan gitu loh. Tujuan kita memang teknologi itu adalah untuk memudahkan kita kontrol, pengawasan, dan juga sini juga karena teman-teman kita yang kerja di lapangan sekarang juga kaum milenial yang sudah lebih melek ke teknologi juga, jadi kita juga ini pakai buat alat kita
ala kontrol lah ya, dan tujuannya untuk meminimai losses. Ya, yang membedakan juga satu Pak Wing ya, kita juga di sini untuk pemakaian pupuk itu juga kita cukup tinggi sih ya, rata-rata pupuk kita itu 9-10 itu juga kita, dan memang untuk pemakaian untuk pupuk ini juga timingnya itu beda sama produksi. Jadi ketika lagi produksi tinggi pasti kita nggak pupuk, tapi ketika produksi rendah kita pasti lebih baik pupuk. Jadi memang kita itu akan banyak cost kita pupukan tuh di semester 1, di Q1, Q2 tuh relatively pasti lebih tinggi dibanding Q3, Q4 karena itu kan produksinya akan naik kan. Jadi mungkin kalau dibandingin beda dengan SSMS juga mungkin masing-masing punya beda-beda ini ya, beda-beda policy. Dan memang tahun lalu juga ada satu poin harga jual kita juga, karena kita kan juga ada memang kebijakan forward ya, yang dimana itu juga kebijakan yang continuous kita lakukan, yaitu lebih kurang kalau tahun 2020 kita lebih kurang 10% kita forward dengan fix. Tahun lalu lebih tinggi Pak, kita mungkin waktu itu forwardnya lebih kurang 3/3 dengan harga mungkin di Q3 2020. Satu poin yang kemarin kita belum aware itu adalah masalah levy dan juga PI. Karena kan kita tahu selama ini kan juga sebelum 2021 kan levy dan PI kan lebih kurang fix. Waktu 2020 akhir kita kontrak untuk yang penyerahan 2021 memang itu ada subjek levy dan PI yang beban kita. Memang ada, jadi ada 1/3 jualan kita itu yang dengan subject to PE dan juga levy adjustment ya, sehingga itu yang membuat kita memang ada beberapa yang, karena kita kan juga long term contract atau produk dengan jualan kita kan dengan seller, dengan buyer kita kan juga sifatnya long term, dan memang ini satu hal yang kita ya memang jadi satu catatan ya buat kita. Dan kita tahun ini juga tetap masih melanjutkan juga untuk forward ini, tapi volumenya udah lebih kecil, tapi harga juga. Dan yang bagusnya kita pelajaran dari kemarin adalah tidak ada lagi subject to levy dan juga fee adjustment. Jadi itu Pak mungkin yang bisa saya jelasin lah, nanti itu satu tambah. Begitu Pak Nyoman. Oke. Satu lagi Pak Joni, itu kan tadi saya dengar masalah pemupukannya terlalu tinggi. Artinya kan manajemen perkebunannya kan kurang baik gitu loh, sehingga cost-nya terlalu tinggi. Sebenarnya sih nggak juga Pak Wing, karena gini saya langsung gini, karena kita kan dalam tahapan yang lagi di peak ya. Memang kadang-kala kalau ada yang mengatakan bahwa pupuk itu juga, karena pupuk itu progresnya setahun sampai 2 tahun ke depan untuk menghasilkan result. Sebenarnya tadi saya bilang kita kan aim to be high yield. Jadi kalau dihitung itu yield itu bisa terkompensate walaupun dengan cost yang lebih tinggi. Karena kita nggak mau mengorbankan future-nya kita, Pak Awi. Karena kita kan nggak beli. Kalau saat ini sih kita nggak kan mau, kita mau turun pupuk, cost kita akan turun. Tapi policy kita enggak ya, karena kita tidak mau mengorbankan yang ke depan. Gitu Pak Awi. Karena tahun ini, makanya kita kan tahun ini kita yakin sekali bahwa kita bisa produksi kita cukup tinggi. Karena apa? Karena pernah kejadian juga ada beberapa pemain ya, ambil contoh ketika lagi 2019 kan harga rendah ngekat pemupukan. Nah, akibatnya juga beberapa pemain kan produksinya walaupun 2020 mulai bagus, mereka mulai kebut, tapi ya nggak membantu karena progres pupuk itu tuh efeknya itu setahun 2 tahun ke depan. Ini satu yang selalu kita jagain sih ya Pak Awing. Oke, gitu dulu ya Pak Awing. Maaf waktunya nih terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Thank you. Pak William boleh lanjut untuk technical review-nya? Oke, sebentar saya share dulu. Thank you. Seru banget ya waktunya sampai nggak kerasa. Oke, kita lihat tab G ya, udah kelihatan semua. Saya langsung saja buka. Sebelum kita menuju tab G, mari kita lihat kondisi teknikal terbaru di IHSG. Kita ini sebenarnya sudah ready terus ya, kalau untuk IHSG itu sudah konsolidasi di bawah 6.920. Dan kalau kita ingat, sebenarnya berapa 1-2 minggu terakhir ini, IHSG itu sudah all time high. Cuma memang sekarang ini lagi sedikit tertahan 6.920.
Menurut saya ini hanya masalah waktu aja untuk IHSG kita lanjut rally. Potensial dari sini balik ke arah 7.000. Sebenarnya kita belum kena 7.000 loh, cuma 699 sekian. Tapi habis itu kita bisa break sebenarnya sih dalam waktu dekat. Lalu setelah itu target saya adalah ke arah 7.300. Apakah ini pengaruhnya bakal kuat ke sektor non-cyclical sampai ke arah target? Coba kita lihat. Kondisi di non-cyclical ini sebenarnya rada payah ya. Waktu itu memang kita sempat bahas bareng, saya ingat banget terkait dengan orang di tim research dan juga bersama emiten-emiten terkait. Saya bilang kita saat ini sudah pasti support 650. Tapi beberapa hari terakhir itu sempat jeblok sampai ke 620. Untungnya kita melihat sini ada rebound dalam bentuk uptrend line, dan ini berarti adalah pullback skenario. Peluang untuk sektor non-cyclical untuk kembali rally sampai ke arah, saya lihat sekilas sih ke arah 620, dari 620 ke arah 650. Setelah itu kita bisa ke arah 80. Apakah setelah itu lanjut rally balik 740? Menurut saya sih terlalu cepat ya, karena ini kan baru pullback skenario. Peluang itu ada, tapi intinya di sini adalah saya mau lihat ini untuk non-cyclical balik lagi ke 650, baru sektor-sektornya ini saham-saham terkait pada sektor non-cyclical itu bisa berada situasi yang lebih positif. Lalu bagaimana dengan saham-sahamnya kalau gitu Pak Wian? Saya ngelihat di sini kan kita terkait sektor CPO. Saya ngelihat bagaimana kondisi saham CPO sebelum ke KG. Yang big cap-nya salah satunya mulai dari Ali. Di sini saya ngelihat ini udah bentuk pola cup and handle. Dan ini memang 1-2 minggu terakhir itu ada tekanan dari resisten 12.950. Biasanya kalau cup and handle itu adalah pola untuk awal dari bullish pressure lagi. Jadi kita ingat ini sempat rally kencang 9.000 pada 12.000. Sekarang ini menurut saya peluangnya gede, handle-nya akan breakout, lalu kita bisa balik lagi karena resisten 12.950. Gak cuma Ali, saham big cap lain yang juga terkait CPO dan SSS. Jadi pola-pola pada mirip ya. Kita lihat sini semuanya ada rally. Yang ini konsolidasi pasca rounding bottom dari 950. Cuma sayangnya selama 2 minggu terakhir SSMS itu masih di trading range 12.10. Satu lagi saham big cap dari CPO yang saya perhatikan adalah LC. Di sini kita lihat semuanya sudah nunjukin adanya koreksi selama 2 minggu terakhir. Jadi ada pola falling wedge yang terbentuk dari 1560. Saya ngarepin bakal ada reboundnya 1340, lalu setelah itu baru bisa ada bullish pressure. Nah, dengan melihat sektor saham-saham yang ada CPO di sini, ini memberi indikasi sebagaimana pergerakan saham TAPG. Saya melihat di sini TAPG juga bentuk cup and handle. Kita sudah tertekan dari resisten 915, tapi ini juga sejak bulan Desember sampai Maret sebenarnya sudah ada rally cukup kencang ya, dari level 575 mencapai level 915. 2 minggu terakhir saya ngelihat handle-nya ini sudah kebentuk, jadi ini cup and handle yang kebentuk, dan kita ini sudah dekat dengan flip level 750. Saya antisipasi rebound di sini itu berarti handle-nya itu akan patah dan kita bisa melihat target kembali ke level 915. Setelah itu baru kita bisa bicara target itu kembali all time high. Tentu ada risiko ya, kalau ternyata TAPG nggak bisa bertahan 750, kita akan menurunkan target TAPG. Pertama karena 690, kalau supportnya memang jauh 575 ya, tapi menurut saya terlalu bearish kalau kita bicara TAPG bakal terus turun sekali 575. Saya melihat kuncinya di sini memang di arah 750 ini dalam 1-2 minggu ke depan. Kita akan melihat TAPG ini akan terus menguji level 750. Kalau dia bisa break, berarti kita bicara TAPG peluang 915 lalu all time high. Ya, demikian update secara teknikal, jadi saya kembalikan lagi ke Rita dan kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak untuk William, very impressive, seru banget. Mungkin ini kita akan take picture together with TAPG untuk kesekian kalinya, karena sebelumnya kita udah pernah, tapi kita mendapat update yang sangat menarik ini untuk tahun ini dan untuk kedepannya. Franklin, kamu take picture-nya apa gimana? Oke, teman-teman. Oke, boleh. Ada suara. Oke, teman-teman yang belum buka webcamnya boleh dibantu bukanya untuk kita bersama-sama mengambil foto untuk kenang-kenangan. Oke, sudah pakai kamera semua. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Tunggu, ini chatnya harus di-off-in dulu kali. Bisa nggak, Frank? Bisa, Cik. Saya save dulu picture-nya. Chatnya aku off-in dulu deh, soalnya ini muncul-muncul terus. Oke, udah. Oke. Mau pakai lagi, Cik? Ulang lagi deh ya, tadi chatnya muncul soalnya. Kita foto ulang lagi ya. 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Nah, sekarang foto yang mecuan ya, biar TAPG nembus ke 1000.
mencapai targetnya Samuel, sekuritas di atas targetnya Samuel malah kita berharap ya. Oke, ayo Franklin kita take picture for cuannya TAPG. 1, 2. Oke, ya. Udah? Oke, udah. Oke, terima kasih banyak nih untuk pihak TAPG dan dari para narasumber kita, Pak Tejo dan Pak Joni. Juga terima kasih banyak kepada Pak Nyoman dan William, juga Bu Miming yang udah hadir di sini, dan kepada teman-teman yang semua ada sudah di sini, dan semoga kita bisa mendapatkan pencerahan untuk investasi kita di sektor-sektor yang kalian pilih.